Sobat Untidar, jumpa lagi di Untidar Weekly bersama saya Imaul Firdani hadir menyapa Anda. Kali ini, saya berkesempatan untuk membagikan berita seputar Universitas Tidar dalam 1 minggu belakang. Apa saja beritanya? Mari kita simak. Berita yang pertama, Polis Untidar belajar dari Korea dan India, Pakistan, kolonialisme masih membayangi. Setelah berhasil mengadakan siniar atau podcast Polikopi #1 melalui YouTube Polis Universitas Tidar, Center of Politics and International Studies atau Polis kembali mengadakan diskusi diksi #8 bertajuk Perang dan Warisan Kolonialisme Belajar dari Konflik India, Pakistan, dan Korea. Kegiatan ini dilaporkan dan diketahui oleh pihak Humas Untidar pada Selasa 10 Juni 2025. Kemunculan tema diskusi yang dipantik oleh dua pemantik ini berawal dari munculnya kembali masalah keamanan yang melibatkan India dan Pakistan. Pemantik pertama diksi #8, Muhammad Fakri, peneliti di Smart dan Sustainable City atau SSC, dan dosen Visipol Universitas Tidar, membawa subtema apakah konflik India-Pakistan memicu perang nuklir. Selanjutnya, pemantik kedua adalah Dodi Houston Bilhak, peneliti di Polis dan dosen Faperta Universitas Tidar, menyuguhkan topik perang Korea dahulu dan sekarang. Diskusi yang dihadiri 22 diskusan berjalan cair dengan munculnya ide-ide dari diskusan mengenai warisan kolonialisme, baik dari matinya ide-ide konstruktif, pemunculan tokoh yang dapat dikerdilkan, dan ketidaksetaraan dalam lingkup sosial. Berita yang kedua, Untidar terima kunjungan UPU Universitas Palangkaraya, diskusi pengelolaan unit usaha BLO. Untidar menerima kunjungan dari Unit Pengelola Usaha atau UPU Universitas Palangkaraya dalam rangka diskusi pengelolaan unit usaha BLU di ruang UPU, Laboratorium Rekayasa dan Sains Terapan, Kampus Sidotopo Universitas Tidar pada Kamis 12 Juni 2025. PLTKA BPKU merangkap Kepala Bagian Umum Sulistianingrum SE menyampaikan Untidar mengalami peralihan status satker ke BLU pada tahun 2024. Dalam kesempatan ini, Ketua Unit Pengelola Usaha atau UPU, Jalu Aji Prakoso Sarjana Ekonomi Magister Ekonomi Development juga menjelaskan mengenai struktur fakultas dan program studi di Untidar, serta posisi UPU yang menjadi bagian strategis dalam mendukung pendapatan universitas melalui dana BPKBLU. Selama sesi diskusi, pihak UPU Universitas Palangkaraya menyampaikan kesan positif mereka terhadap sistem pengadministrasian Untidar yang dinilai masih manual namun terstruktur rapi dan ada keseriusan dalam pengelolaan unit usaha. Menutup kegiatan, Jalu menyampaikan bahwa UPU Untidar masih dalam tahap belajar dan berproses. Harapannya, ke depan melalui forum diskusi seperti ini, ke depannya lebih banyak kolaborasi dalam bertukar pikiran, terutama dalam sistematika pengadministrasian. Berita yang ketiga, Dekan Faperta melepas mahasiswa Faperta untuk magang internasional ke Jepang. Dekan Fakultas Pertanian Untidar, Profesor Sutrisno Hadi Purnomo dan jajaran pimpinannya melepas beberapa mahasiswa Faperta untuk melakukan kegiatan magang internasional ke Jepang. Pelepasan ini dilakukan pada Kamis 12 Juni 2025 di Kampus Sidotopo Untidar. Program magang internasional ini merupakan yang pertama di Fakultas Pertanian Universitas Tidar atau Faperta Untidar. Mahasiswa Faperta yang bisa mengikuti program ini adalah mahasiswa semester akhir. Sebanyak 15 mahasiswa lolos seleksi untuk program magang internship ke Jepang tahun 2025 ini. Mahasiswa tersebut terdiri dari 11 mahasiswa Prodi S1 Agroteknologi, 3 mahasiswa Prodi S1 Peternakan, dan 1 mahasiswa Prodi S1 Aquaculture. Sebelum pelaksanaan magang, mahasiswa diberikan pembekalan selama 3 bulan dan juga les bahasa Jepang yang dilaksanakan di ruang kuliah pada sore hari selepas jam kuliah.
Selanjutnya, program internship ke Jepang ini akan berlangsung selama 6 bulan dan nantinya mahasiswa juga akan mendapatkan gaji dari perusahaan Jepang tempat magang sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah dilakukan. Semoga kegiatan ini dapat menambah pengalaman bagi mahasiswa yang mengikutinya dan juga membawa nama baik institusi Fakultas Pertanian Universitas Tidar. Berita yang keempat, sosialisasi dan monitoring oleh Tim Keterbukaan Informasi Pusat Republik Indonesia, dorong transparansi informasi Untidar. Untidar terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan layanan publik yang transparan dan akuntabel melalui kegiatan sosialisasi dan monitoring oleh Tim Keterbukaan Informasi Pusat Republik Indonesia yang digelar pada Jumat 13 Juni 2025 di ruang rapat Fakultas Teknik Gedung Teknik Sipil Lantai 3. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Tidar Profesor Dr. Sugiarto MSI berharap agar kegiatan ini bukan hanya sekedar sosialisasi, tetapi juga membawa pencerahan bagi kami dalam mengelola keterbukaan informasi publik. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Tidar Profesor Dr. Sugiarto MSI berharap agar kegiatan ini bukan hanya sekedar sosialisasi, tetapi juga membawa pencerahan dalam mengelola keterbukaan informasi publik di kampus. Kegiatan ini dihadiri oleh narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Insinyur Doni Yusgiantoro MMMPA selaku Ketua Komisi Informasi Pusat sebagai narasumber utama. Beliau menyampaikan bahwa keterbukaan informasi bukan hanya kewajiban legal, tetapi juga bagian dari semangat membangun good university governance. Selain itu, beliau juga menyoroti pentingnya peran PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan mutakhir. Selanjutnya, untuk materi kedua oleh staf ahli Komisi Informasi Pusat, Siti Ajijah. Dalam kesempatan yang sama, beliau menekankan pentingnya optimalisasi tata kelola layanan informasi publik di lingkungan perguruan tinggi. Melalui kegiatan ini, ia berharap seluruh pemangku kebijakan di lingkungan kampus dapat semakin memahami pentingnya keterbukaan informasi dan terdorong untuk menjaga serta meningkatkan kualitas layanan informasi publik di Universitas Tidar. Berita yang kelima, dimulai dari Raja Ampat. Lontar Merah hadirkan ruang diskusi kritis mahasiswa. Berita yang kelima, dalam rangka memperkuat kesadaran mahasiswa terkait isu-isu terkini, sebuah komunitas mahasiswa Prodi Hukum Untidar bernama Lontar Merah menggelar diskusi publik bertajuk Raja Ampat di balik legalitas izin tambang dan tata kelola negara pada Jumat 13 Juni 2025 di Taman Merah Visipol Untidar. Forum diskusi ini merupakan respon terhadap polemik terbitnya izin usaha pertambangan atau IUP selaku usaha di kawasan Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, yang mana kawasan tersebut termasuk warisan global dunia geopark yang diakui oleh UNESCO dengan menghadirkan akademisi hukum Universitas Tidar, yaitu Solihul Hakim. Diskusi Taman Merah ini juga dihadiri oleh Sekretaris Program Studi Hukum Universitas Tidar, Destri Suraya Istiqomah, Ketua Himpunan Mahasiswa Hukum Untidar Atala Fikra, Ketua Badan Peradilan Semu atau BPS Tidar Muda Faisal Hashim, Ketua Rayon Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Visipol Untidar Fatah Purnomo, dan puluhan mahasiswa yang berasal dari berbagai program studi di Untidar. Berita yang terakhir, Untidar laksanakan seleksi mandiri ujian tertulis atau SMUT 2025. Universitas Tidar melaksanakan seleksi mandiri ujian tertulis atau SMUT 2025 sebagai salah satu jalur masuk bagi calon mahasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari, yaitu hari pertama pada Sabtu 14 Juni 2025 dan hari kedua pada 15 Juni 2025. Selanjutnya, seleksi mandiri ini dilaksanakan di 2 titik, yaitu Kampus Tuguran dan Kampus Sidotopo Untidar. Dengan hari pertama terdapat 3 sesi ujian dan hari kedua terdapat 2 sesi ujian dengan durasi masing-masing selama 90 menit. Tahun ini tercatat ada kenaikan minat peserta mengikuti ujian SMUT Untidar sebesar 11,6% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, peserta berjumlah 1.662, sedangkan peserta tahun ini sebanyak 1.930 peserta.
Sementara total peserta seleksi mandiri dari semua jalur yang diselenggarakan oleh Untidar tahun ini meningkat 10,4% dari tahun lalu. Pada tahun 2024, peserta seleksi berjumlah 3.044 peserta, sedangkan tahun ini menjadi 3.167 peserta. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Cahya Wibiyogiswara STMang, selaku Koordinator Pelaksana SMUT pada tahun 2025, peminatan jalur SMUT berdasarkan program studi paling banyak dipilih oleh peserta adalah program studi manajemen, ilmu komunikasi, hukum, ilmu administrasi negara dan pariwisata. Di kesempatan yang sama, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama, Profesor Dr. Suyitno STMSCIPM, mengungkapkan jalur SMUT menjadi alternatif untuk memberikan pendidikan tinggi bagi calon mahasiswa yang belum berhasil di jalur nasional, dan berharap kedepannya Untidar dapat semakin luas dalam menjaring calon mahasiswa dari berbagai daerah, serta mendukung generasi muda dengan masa depan yang cerah. Demikian Untidar Weekly pada kali ini. Jika Anda ingin mengetahui informasi selengkapnya, silakan kunjungi website Universitas Tidar di www.untidar.ac.id. Saya Imel Firdani dan segenap kru Untidar TV pamit undur diri. Sampai jumpa di Untidar Weekly berikutnya. Bangga menjadi Untidar.